Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Syenda Kristi, inilah berita selengkapnya. Warga Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, dibuat geger dengan penemuan mayat seorang gadis remaja dalam karung putih di pinggir jalan Nagari tersebut pada Rabu 19 Februari tahun ini. Warga Nagari Sungai Tarap dibuat geger dengan penemuan mayat seorang gadis remaja dalam karung putih di pinggir jalan Nagari tersebut pada Rabu 19 Februari. Kabar mengerikan ini segera menarik perhatian warga, namun meski banyak yang datang untuk melihat dan mencoba mengenali korban, tidak ada yang mengenalnya, hingga pihak Polres Tanah Datar mengevakuasi jenazah ke RSUD Prof. Hanafiah untuk dilakukan autopsi. Dari hasil pemeriksaan awal, korban tidak mengalami luka akibat benda tajam, namun ditemukan bekas cekikan di lehernya yang mengindikasi kemungkinan dugaan pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas korban. Diketahui merupakan warga Corong Kukuak Mania, Nagari Sumanik, Kecamatan Salim Paung. Ia masih berstatus pelajar di MTSN Sumanik. Saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti dan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian dan masyarakat setempat, mengingat kejadian serupa sangat jarang terjadi di wilayah tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pasangan suami istri inisial RS 56 tahun dan IS 53 tahun ditemukan tewas usai terseret arus banjir di sungai Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Jawa Tengah. Pasangan suami istri inisial RS dan IS ditemukan tewas usai terseret arus banjir sungai di Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Jawa Tengah. Pasutri ini terbawa arus sungai saat menyeberang, hendak pulang dari berkebun. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1 siang. Di Dusun Pongangan, Desa Candisari, Kecamatan Bansari. Jenazah korban berhasil ditemukan sekitar pukul 1:30 siang. Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan, ketika itu IS sedang menyeberang sungai yang sudah mulai banjir, kemudian disusul oleh suaminya RS. Ia menyebut bahwa RS terpeleset saat hendak menyeberang. Istrinya yang hendak menolong dengan cara menggandeng tangan RS akhirnya ikut terbawa arus. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, 2.000 lebih karyawan PT Danbi Internasional yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Garut, Jawa Barat, terancam menganggur. 2.000 lebih karyawan PT Danbi Internasional yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat terancam menganggur. Sejak Rabu 19 Februari 2025, pihak perusahaan menutup kegiatan manajemen dan produksi. Ribuan karyawan berkerumun di depan perusahaan produksi bulu mata untuk menanti nasibnya setelah perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut oleh pihak pengadilan. Berbagai ekspresi diperlihatkan oleh ratusan karyawan, mulai dari teriak-teriak, protes, hingga menangis. 2.000 karyawan PT Danbi terancam pengangguran. Bukan hanya itu, gaji yang seharusnya diterima tanggal 20 tiap bulan belum jelas. Perwakilan karyawan diperbolehkan memasuki area perusahaan hanya untuk mengambil barang-barang milik karyawan. Sementara itu, Ketua Serikat Buruh PT Danbi Internasional mengatakan bahwa jumlah karyawan PT Danbi Internasional yang terancam menganggur berjumlah 2.100 orang. Pihak perusahaan belum memberikan kejelasan terkait penghentian aktivitas pabrik akibat perusahaan pilot. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Nikita Mirzani dan rekannya IM ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan Dr. Reza Gladys dalam dugaan kasus pengancaman dan TTPU.
Nikita Mirzani dan rekannya IM ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan Dr. Reza Gladys, dugaan kasus pengancaman dan TTPU. Ibu tiga anak itu diancam tindak pidana 6-9 tahun penjara terkait pasal pengancaman lewat elektronik dan pemerasan. Pihak kepolisian sudah mengantongi barang bukti. Tak hanya itu, saksi juga sudah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah semuanya sudah terkumpul, pihak kepolisian langsung menetapkan tersangka dalam kasus ini adalah NM dan IM. Setelah ini kedua tersangka akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Belum ada keterangan dari pihak Nikita Mirzani dan sampai saat ini pihak Nikita Mirzani belum ada jawaban mengenai hal ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, sebanyak 308.000 tiket kereta untuk mudik lebaran pada periode keberangkatan 10 hari sebelum lebaran sampai dengan 2 hari setelah Idul Fitri telah ludes terjual. Sebanyak 308.000 tiket kereta untuk mudik lebaran pada periode keberangkatan 10 hari sebelum lebaran sampai dengan 2 hari setelah Idul Fitri telah ludes terjual. Diprediksi angka tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring dengan dibukanya penjualan tiket kereta angkutan lebaran secara bertahap. Tingginya animo masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket kereta jauh sebelum masa angkutan lebaran menunjukkan kereta masih menjadi primadona. Manajer Humas PT KAI Operasional Ikswan Henry Wintoko mengungkapkan bahwa jumlah pesanan tiket kereta tertinggi terjadi pada Sabtu 29 Maret atau H-2 Lebaran, dengan total mencapai 36.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta menuju sejumlah kota tujuan. Para calon pemudik diimbau untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi PT KAI Persero untuk menghindari berbagai modus penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.